Siapa? Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini siapa yang ditakdir? Aku naik salib, Kak. Sudah? Sudah. Oke, kemarin kita sudah bahas mengenai apa itu teks eksplanasi. Di sini saya akan sedikit mengulas mengenai apa itu teks eksplanasi. Dan sebelum kita mengulas apa itu teks eksplanasi, di sini saya akan membacakan mengapa teman-teman harus belajar teks eksplanasi. Jadi tujuan pembelajaran teks eksplanasi ini yang pertama, teman-teman mampu mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang kedua, teman-teman mampu menuliskan teks eksplanasi sesuai dengan kaidah dan struktur teks eksplanasi dengan benar dan runtut seperti itu. Oke, sebelum kita beranjak ke teks eksplanasi, saya tanya dulu bagaimana kabar teman-teman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, meskipun cuaca hari ini tuh cukup mendung dan banyak juga angin, saya harap teman-teman mampu menjaga kesehatannya dengan banyak minum vitamin dan menjaga kebersihan lingkungan agar teman-teman itu tidak sakit seperti itu. Oke, di sini saya akan mengulas apa itu teks eksplanasi. Yang pertama, dari presentasi kemarin, apa yang teman-teman ketahui tentang teks eksplanasi? Ya, ada yang ingin menjawab? Saya Kak. Teks eksplanasi yaitu teks yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan proses, fenomena alam atau peristiwa. Jadi teks eksplanasi adalah sebuah teks yang menerangkan atau menjelaskan tentang suatu kejadian atau fenomena yang terjadi di sekitar kita. Contohnya fenomena alam dan fenomena sosial di sekitar kita. Itu. Yang kedua ada struktur teks eksplanasi. Di sini ada yang bisa menjelaskan 3 struktur teks eksplanasi? Saya Kak. Struktur teks eksplanasi ada 3, yaitu 1. Identifikasi fenomena, yang kedua rangkaian kejadian, yang ketiga interpretasi. Teks eksplanasi, struktur yang pertama yang pernyataan umum yang menjelaskan mengenai gambaran tentang suatu fenomena atau peristiwa alam yang telah dipilih. Contohnya, kalau fenomena banjir, berarti di sini akan menjelaskan pengertian dari banjir. Itu. Terus yang kedua ada sebab akibat. Ada yang tahu di dalam teks eksplanasi sebab akibat ini menjelaskan apa? Penyebab akibat ini. Terus apa lagi? Dampak. Iya benar. Jadi di poin nomor 2 ini sebab akibat, yakni menjelaskan tentang penyebab dan dampak suatu fenomena itu dapat terjadi. Nah, di dalam sebab akibat ini biasanya dijelaskan lebih rinci terkait fenomena alam maupun fenomena sosial yang nantinya akan digaji. Dan di dalam sebab dan akibat ini, teks eksplanasi memiliki poin penting di sini. Seperti itu. Terus di interpretasi ada yang bisa menjelaskan apa itu interpretasi? Kesimpulan. Ya benar. Jadi setelah teman-teman menulis pernyataan umum, terus menulis sebab akibat, di dalam interpretasi ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari pernyataan umum dan sebab akibat. Nah, setelah membahas mengenai pengertian teks eksplanasi dan struktur teks eksplanasi, ada yang tahu tentang ciri-ciri teks
di ketempat ini? Ya. Ciri-ciri teks eksplanasi ada 4. Yang pertama yaitu faktual, yang kedua bersifat informatif, yang ketiga yakni bersifat umum, yang keempat bersifat keilmuan. Ya, benar katanya Mas ya. Di sini ciri-ciri teks eksplanasi ada 4. Yang pertama adalah faktual. Jadi di dalam teks eksplanasi ini informasi yang dimuat itu secara faktual. Seperti itu, atau informasi yang di dalam teks eksplanasi ini bersifat nyata dan benar adanya. Yang kedua adalah informatif. Ada yang bisa menjelaskan informatif di dalam ciri-ciri teks eksplanasi ini seperti apa? Memberikan informasi kepada pembaca terkait fenomena yang telah dikaji. Terus yang ketiga, ciri-ciri teks eksplanasi yakni keilmuan, itu ada yang bisa menjelaskan? Iya, berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Contohnya itu kayak gempa bumi itu dihubungkan dengan geografi dan lain sebagainya. Terus yang bersifat umum, ada yang bisa menjelaskan? Menjelaskan peristiwa yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Iya, jadi di dalam teks eksplanasi ini menjelaskan tentang fenomena yang kerap kali terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Oke, seperti itu. Adakah yang ingin ditanyakan dari teks eksplanasi? Belum ada. Nah, oke, jadi tugas kita hari ini di sini saya akan membagikan ke dalam 4 kelompok. Di dalam 4 kelompok ini saya akan membagikan kertas teka-teki yang nantinya teman-teman akan susun ke dalam struktur teks ini. Jadi setelah saya bagikan kertas teka-teki ini, teman-teman akan mengelompokkan kata-kata itu termasuk ke dalam pernyataan umum, sebab akibat atau interpretasi. Seperti itu ya? Ya. Jadi untuk pertemuan kita pada siang hari ini, kita akan menulis teks eksplanasi menggunakan kertas teka-teki. Karena kemarin di kelompok 4 ya ini ya. Kelompok 4 sudah membahas tentang kemiskinan, kita akan beralih membahas tentang gunung meletus di sini. Yang kelompok 3 di sini kemarin membahas gunung meletus, kita ganti ke kemiskinan. Di kelompok 2 sini membahas tentang tawuran, diganti dengan banjir bandang, dan di kelompok yang satunya membahas tentang tawuran, seperti itu. Karena kita menggunakan kertas teka-teki, di sini nantinya teman-teman saya perbolehkan untuk membaca artikel selama 10 menit saja. Selanjutnya saya bagikan kertas teka-tekinya seperti itu. Untuk penulisannya di halaman sini teman-teman tulis nama kelompok, di halaman yang selanjutnya di sini ditulis tentang topiknya seperti apa. Di sini ditulis tentang struktur seperti kemarin, ada pernyataan umum, sebab akibat dan interpretasi. Itu ya. Nanti saya bagikan link untuk teman-teman baca artikelnya seperti itu. Ini satu kertasnya, ini kertas teka-tekinya. Ini tentang kemiskinan. Ini tentang gunung meletus. Ini gunung meletus yang banjir bandang ya. Ini banjir bandang, satu teka-tekinya. Ini tentang tawuran. Tuh. Iya, teka-teki ini nantinya teman-teman buka kertasnya. Yang pertama, yang kedua, di situ ada beberapa kalimat. Nanti teman-teman susun di bagian mana kalimat itu cocok. Contohnya kalau di pernyataan umum, ya kalimatnya seperti apa. Terus yang kedua, sebab akibat, kalimatnya seperti apa. Yang ketiga, interpretasi, kalimatnya yang seperti apa. Apakah ada pertanyaan? Belum. Oke, sekarang teman-teman bisa baca link yang telah saya bagikan. Ya, sekarang bisa dikumpulkan HP-nya di tiap kelompok. Untuk kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, dan kelompok 4 bisa di sana. Ayo kumpulkan. Kumpulkan HP. HP. Buka. Wan, kumpul dong, Wan. Lupa apa?
setelah teman-teman membagi ke dalam 3 struktur ini, teman-teman bisa kumpulkan jawabannya di depan sini per kelompok ya. Ya. Oke, untuk pertemuan minggu depan kita akan adakan simulasi mengenai teks eksplanasi dengan topik yang telah teman-teman tentukan. Seperti itu ya. Ya. Akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum